Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحب وآله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال أيضا: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, bil khusus kepada guru ulun, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dipanjangkan Allah Ta'ala umurnya dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan yang ulun hormati para tokoh masyarakat, para sesepuh, para orang-orang tua, para hadirin wal hadirat, wabil khusus sahibul bait sekeluarga, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sihat wal afiyah, diberi nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini mengabulkan daripada hajat sahibul bait. Maka mudah-mudahan dengan keberkahan mengabulkan hajat daripada sahibul bait ini, hajat kita pun insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih. Barang siapa, ujar Nabi, mengabulkan hajat daripada saudaranya, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala hajatnya. Maka mudah-mudahan hajat kita barataan, wabil khusus hajat tuan rumah sekeluarga, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal, yang artinya kita sudah memasuki sepertiga daripada bulan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita melihat ketika masuk bulan Rabiul Awal ini, umat muslim di mana-mana merayakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih ahlu sunnah wal jamaah, hampir-hampir setiap waktu, setiap saat dilantunkan pujian untuk Nabi Muhammad. Dirayakan hari kelahirannya Nabi Muhammad, tidak hanya di masjid-masjid, di langgar-langgar, bahkan di rumah-rumah.
Setiap waktu, setiap hari, setiap jam ini ada yang mengerjakan pekerjaan yang seperti ini. Merayakan perayaan Maulid Nabi yang seperti ini ada. Bahkan terkadang di satu waktu itu beberapa tempat. Lun berjalan mulai sana tadi aja. Berapa buting melalui. Di Hulu situ ada bacaraan, di Subarang ada bacaraan. Mun ditulaki beratan kada kaawakan. Mun urang besar ruah. Artinya di berbagai tempat diadakan acara maulid, kada hanya di satu tempat. Kada hanya di tempat sini, kada hanya di Danau Panggang pian berjalan ke sana Allah. Bisa beratus-ratus acara nang pian tamui. Kenapa? Karena ingin mengagungkan Rasulullah, ingin membesarkan hari lahirnya Rasulullah, sehingga di berbagai tempat umat muslim, terlebih umat Nabi Muhammad, merayakan acara kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mendapatkan keberkahan dan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin. Itu harapan kita. Namun jangan sampai perayaan yang seperti ini hanya berlalu kaitu aja. Habis bulan Maulid kaitu pang kada ada perubahan. Yang seharusnya dengan perayaan Maulid Nabi ini sedikit banyaknya ada kita meniru bagaimana akhlak mulia Rasulullah, meniru sifat-sifat baik yang ada pada diri Rasulullah. Muncul di hati kita rasa cinta kepada Rasulullah. Kenapa terkadang kita ini kurang di hati kita rasa cinta kepada Rasulullah? Karena kita belum kenal bujur dengan Rasulullah. Kita jarang mendengar cerita tentang Rasulullah, jarang mendengar sejarah tentang Rasulullah, sehingga kurang kecintaan kita kepada Rasulullah. Padahal kita ini umatnya yang seharusnya mencintai Rasulullah melebihi daripada semua apapun yang ada di muka bumi ini. Rugi kita umatnya Rasulullah kada kenal dengan Rasulullah. Yang dimana umat-umat terdahulu sebelum Rasulullah lahir itu mereka sudah kenal dengan Rasulullah. Padahal Rasulullahnya belum lahir, tapi mereka sudah kenal dengan sifat-sifatnya. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, alladzina utul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ahlul kitab, orang Bani Israel itu mengenal Rasulullah seperti mana mereka kenal dengan anak mereka sendiri. Artinya luar biasa kenalnya lawan Rasulullah ini sama mengenal anak seorang. Kan kita ini kada kenal lawan anak orang kecuali abahnya. Abah mamanya tuh lebih tahu sifat anaknya. Ini anak nih parajuan, tuh abahnya nang tahu. Kalau kita kada tapi tahu. Nah, mereka mengenal Rasulullah melebihi daripada kenalnya orang tua terhadap anaknya. Namun ada sebagian dari mereka, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq wa hum la ya'lamun. Ada sebagian dari mereka itu yang menyembunyikan kebenaran itu. Padahal mereka tahu bagaimana sifat Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, namun disembunyikan. Kenapa? Karena mereka khawatir ketika orang tahu dengan Rasulullah, ketika orang kenal dengan sifat baik Rasulullah, maka orang itu akan cinta dengan Rasulullah, maka ini akan masuk Islam. Dan itu disembunyikan oleh mereka ahlul kitab, oleh mereka Yahudi dan Nasrani. Sehingga Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, beliau menyebutkan di dalam rawi Maulid Ad-Diba, di dalam Al-Haditsus Tsani, hadis yang kedua yang diriwayatkan an Atha bin Yasar an Ka'bil Ahbar, riwayat dari Atha bin Yasar an Ka'ab al-Ahbar, riwayat daripada Ka'ab. Ka'ab ini adalah seorang pendeta dulunya, seorang pendeta. Dan Ka'ab ini masuk Islam dalam riwayat ada yang mengatakan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ada yang mengatakan di zaman Umar bin Khattab. Sehingga Ka'ab ini digolongkan dari golongan tabi'in. Nah, Ka'ab pernah bercerita, ujar Ka'ab, qala 'allamani abit Taurah, dulu aku pernah diajarkan abahku kitab Taurat. Pernah aku diajarkan abahku kitab Taurat. Dari awal sampai akhir abahku mengajarkan. Dari A
sampai Z. Abah mengajarkan sempurna sebigian. Kana yukhtimuhu, Allah Abah mengajarkan Taurat sebagian, menghatamkan Taurat mengajarkan aku. Tapi ujar Ka'ab waktu itu, ketika di tengah aku belajar, ada satu lambar diambil oleh Abah, dirabit, dilipat, wa yudkhiluhu sunduk, kemudian Abah masukkan ke dalam peti. Padahal sebagian ini ujar Ka'ab Abah ajarkan lawan aku, cuman waktu itu ada selambar dirabit oleh Abah, dilipat sidin, dibuat sidin dalam peti, dikunci sidin. Dan Abah bapasan kepada aku, selama sidin hidup jangan ikam buka wahai Ka'ab peti ini. Maka ujar Ka'ab, selama Abah hidup kada pernah kubuka peti itu. Tuang kakanak bahari pak. Orang dulu tuh taat bang kuitan, apa ujar kuitan orang kada wani membantah. Wah ini pian ngalih ditagur. Kanak bahari itu peka lawan kuitan nih, jangankan dimamai. Kuitan tuh bedahem gen gugup dah. Pina baganya kuit. Karena itu kakanak. Orang bahari paham. Wah ini pian mamai pian cilingi. Sautinya napa pian cangang. Kuitan dia dunia kayak itu. Sehingga kuitan wani kada wani menakur anaknya, khawatir. Dan itu sudah dikatakan oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman banyak orang tua yang khawatir, takutan untuk menasihati anaknya sendiri. Padahal orang dulu luar biasa. Kada wani kita lawan kuitan. Keluar malam aja takutan. Ulun ingat dulu bahari, kadepang bahari benar ya 20 tahunan yang lalu mungkin masih ulun sekolah juga, sekolah SD. Dulu itu di kampung itu TV ada sabubutingannya, ada orang nang beisi. Jadi menonton tuh kasih itu berataan, masukin bebayar, bioskop juga ya bayar. Ada nang tukang jaga di Lawang, pernah masuk 1.000, 500 hanya boleh masuk. Kada bayar udah kau masuk. Sabu buahan yang itu ada TV. Dan dulu nang paling rame ulun ingat malam tuh acaranya malam Kamis. Angling Dharma. Angling Dharma tuh ulun ketujuh benar bahari. Malam Kamis. Malam Kamis itu ulun ingat, aduh nih malam nih Angling Dharma. Nah, ramiannya nih. Udah nonton. Padahal tahu deh nih. Kada boleh keluar rumah dah bila Mbak Isa tuh. Cuman ngaran hendak melihat ketujuh lawan film itu. Keluar ulun pada sembahyang maghrib dan isya. Mbah Isa kada sing bulikan. Betarus. Dulu lah, tuh nakalnya dulu. Wah ini ampi hai sudah nakal. Nakal juga dulu. Kada sing bulikan Mbah Isa. Nonton TV. Ke rumah orang bayar. Bulik-bulik mungkin jam 9 lebih. Jam 9 lebih aja hanya gitu. Bulik ke rumah. Tunjul lawang bakunci. Katuk-katuk. Bah. Ma. Ranai. Ada bukai orang. Sampai ulun pakai guring di luar. Itu bujuran. Guring di luar ulun. Ini tangan nih sampai lingsak ngatuk lawang. Kada dibukai orang. Guring di luar. Mungkin tengah malam hanya ada membukai. Itu pun nang membukai mama. Abah sini tahu urusan. Anak guring di luar situ sama laman. Mama membukai. Kasihan lawan anak di luar. Dibukai oleh sidin. Imbah kejadian itu ulun kada pernah lagi keluar malam. Kenapa? Pacangan gulir di luar tak harus tiap malam. Itu pendidikan ngarannya. Orang tua dahulu kada apa terhadap anaknya, mendidik sehingga anaknya terdidik kada wani lagi untuk berbuat sesuatu nang kada pas. Nah ini Ka'ab, kembali ke cerita Ka'ab ketika dipesani oleh abahnya, wahai Ka'ab jangan engkau buka peti ini selama aku hidup. Kada pernah dibuka oleh Ka'ab.
Falamma mata abi fatahtuhu, ketika ayahku meninggal ujar Ka'ab, maka aku buka peti itu. Kubuka peti itu ujar Ka'ab, ternyata ku baca fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhiruz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ternyata ujar Ka'ab, yang satu lembar yang disimpan oleh abah itu setelah ku baca, ternyata isinya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di sana tentang akhlak Rasulullah, sifat Rasulullah, kelahiran Rasulullah, wafatnya Rasulullah. Diceritakan dalam satu lembar itu. Namun ujar Ka'ab, itu disimpan oleh abah supaya aku kada tahu. Itu memang sengaja disembunyikan supaya umat ini kada tahu bagaimana sifat Rasulullah, bagaimana akhlak mulia Rasulullah, karena khawatir kalau orang sudah kenal dengan Rasulullah maka akan cinta dengan Rasulullah. Kalau mereka sudah cinta dengan Rasulullah, pasti mereka akan memegang agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi Rasulullah ini sudah terkenal sebelum beliau lahir, sudah terkenal di zaman dulu bagaimana akhlak mulianya. Sehingga kita umatnya ini dengan adanya di bulan Rabiul Awal ini minimal bulik dari tempat ini ada sedikit banyaknya akhlak Rasulullah yang bisa kita tiru. Apa di antara akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mungkin bisa kita ambil hikmah di pelajaran hari ini? Di dalam rawi disebutkan di antara akhlak mulia beliau, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika disakiti, ketika beliau dicaci maki, ketika beliau dihina, beliau kada pernah membalas dan beliau memaafkan sebelum orang itu minta maaf. Itu pelajaran yang luar biasa akhlak mulia Rasulullah. Ketika disakiti, dicaci maki, disambati orang, beliau segera memaafkan dan kada membalas. Padahal kalau dalam syariat, di dalam Al-Quran Allah katakan, in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Jika kalian disakiti, jika kalian dihina, dicaci maki, boleh kalian membalas sekedar bagaimana ia menyakiti. Boleh membalas itu, boleh dalam syariat selama kada lebih balasan. Misal contoh aja, orang menyambati kita bungol jorang, misalnya orang menyambati bungol, kita hendak membalas seorang nang bungol, kita membalas itu ada berdosa. Kenapa? Karena balasannya seimbang. Cuman masalahnya biasanya bila kita nih membalas, balasannya nih lebih, angsulannya lebih. Itu nang alih. Orang nyembati bungol, jorang bungol, seorang bungol tambuk gitu nah. Dua membalas, itu nang alih, itu nang maulah kita berdosa. Seandainya balasannya itu sama dalam syariat, kada diharamakan. Cuman masalahnya dengan kita membalas itu apa yang kita dapatkan? Maka ujar para ulama, kalau kita membalas meskipun kada berdosa, nang kita dapatkan hanya hati puas. Hati narai puas karena sudah balas dendam. Hati merasa puas. Namun ketika kita melanjutkan ayatnya, wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Jika kalian mau bersabar, memaafkan, kada membalas daripada gangguan orang lain itu tadi, maka itulah yang paling bagus terhadap orang yang sabar. Maka sabar itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, as-sabru jazaa'uhul jannah. Sabar itu balasannya surga. Maka kada gampang dapat surga itu, memang harus berat. Menahan diri daripada membalas, daripada menyakiti orang lain. Karena itu yang kita harapkan. Dan itu akhlak yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat disebutkan di antara kebiasaan Rasulullah ini, Pak, sebelum hari-hari wafatnya beliau itu mempunyai kebiasaan di pasar kota Madinah itu beliau memberi makan seorang pengemis buta yang beragama Yahudi. Setiap hari Rasulullah setiap pagi beliau tulak ke pasar kota Madinah mendatangi seorang pengemis buta yang beragama Yahudi. Diberi makan oleh Rasulullah.
Setiap hari didatang oleh Rasulullah, disuapi oleh Rasulullah dengan lembut, dengan penuh kasih sayang. Padahal ini orang Yahudi. Dan setiap kali Rasulullah menyuapi, imbahnya tuntung mengunyah, menelan apa yang diucapkan oleh pengemis itu tadi. Wahai fulan, ikam ini orang baik. Aku kadang menemukan orang sebaik ikam ini. Ikam ini setiap hari datang kepada aku, memberi makan aku. Aku belum pernah menemukan orang sebaik ikam. Maka aku bepasan lawan ikam. Ikam jangan parak-parak lawan Muhammad. Muhammad tuh orang jahat. Muhammad tuh orang kada baik. Muhammad tuh pendusta. Muhammad tuh penyihir. Jangan ikam parak-parak lawan Muhammad. Padahal nang menyuapi Rasulullah, nang menyuapi Nabi Muhammad. Mendengar ucapan gitu, apakah Rasulullah sari? Tetap menyuapi dengan lembut. Inggih, bulik Rasulullah. Esok hari datang lagi Rasulullah, diberi makan oleh Rasulullah, disuapi dengan lembut. Setelah makan selalu orang ini bepasan, wahai fulan, engkau orang baik. Aku bepasan satu, jangan ikam parak-parak lawan Muhammad. Muhammad tuh orangnya penipu, Muhammad itu orangnya pendusta dan sebagainya, dicaci maki Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad sari? Kada. Dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sampai beliau meninggal dunia. Sampai Rasulullah meninggal dunia, orang pengemis buta Yahudi ini belum tahu kalau itu Nabi Muhammad. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini anak daripada Abu Bakar, dan Sayyidah Aisyah ini adalah istrinya Rasulullah. Datang Abu Bakar As-Siddiq kepada Aisyah, wahai Aisyah, tolong beritahu aku, apakah ada pekerjaan Nabi Muhammad, sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang belum pernah kukerjakan selama hidupku? Ujar Sayyidah Aisyah, rasa-rasanya bahai. Semua pekerjaan Nabi Muhammad sudah pian gawi. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad sudah pian gawi. Rasanya kada ada yang tersisa dari satupun dari pekerjaan Rasulullah. Cuma bahai rasanya ulun ingat satu. Kebiasaan Rasulullah nang belum pernah pian gawi. Rasulullah itu bahai setiap pagi tulak ke pasar Madinah. Dan di situ Rasulullah memberi makan pengemis buta yang beragama Yahudi. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah setiap pagi bahai. Ujar Abu Bakar As-Siddiq, kalau kaitu wahai Aisyah, tolong isuk sediakan nasi dan lauknya. Aku hendak menggawi apa yang pernah digawi oleh Rasulullah. Aku hendak mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah. Keesokan harinya disiapkan oleh Sayyidah Aisyah nasi dan lauknya. Dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dilihat oleh Abu Bakar di pasar Madinah. Dilihat kanan kiri kada terlihat, dilihat di ujung ada pengemis buta itu tadi. Diparaki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diberi makan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diberi makan dengan lembut. Disuapi. Setelah tuntung menyuapi, dikunyah, ditelan, selalu berpesan si pengemis ini, wahai fulan, engkau ini orang baik. Kada pernah aku menemukan orang yang baik sebaik ikam. Maka aku berpesan, jangan ikam parak-parak lawan Muhammad. Muhammad tuh orang jahat. Muhammad tuh pendusta. Muhammad tuh penyihir. Abu Bakar pai di awal itu menyuapi masih kawal lembut. Mendengar ucapan-ucapan nang kaya itu, mencaci maki Rasulullah, menyembati Rasulullah, sangkal juga hati. Nang asalnya lembut menjadi kasar. Menyuapi sampai si pengemis ini kesadakan jaka bahasa kita. Hei fulan, ikam ini lain orang nang biasanya. Orang nang biasa memberi makani aku itu orangnya baik, orangnya lembut, kada pernah kasar nang kayak ikam ini. Aku yakin ikam ini lain orangnya. Ujar Abu Bakar As-Siddiq, wahai pengemis, bujur, aku ini lain orangnya. Memang aku lain orang yang biasa memberi ikam makan. Ikam tahulah siapa orang yang memberi makan ikam biasa. Orang yang memberi makan ikam biasanya itu adalah orang yang ikam caci maki setiap hari. Orang yang ikam sambati setiap hari. Itu orang yang memberi ikam makan.
Siapanya wahai fulan? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mendengar ucapan dari Abu Bakar seperti itu, pengemis tadi Pak menangis, memeluk kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai fulan, ketahuilah hari ini aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam orang Yahudi tadi dengan berkah akhlak mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat akhlak nang seperti itu yang luar biasa, sampai beliau meninggal orang itu masih belum tahu kalau itu Rasulullah. Kenapa kafir Yahudi tadi sampai kada mau masuk Islam, sampai mencaci maki Rasulullah? Karena belum kenal dengan Rasulullah, karena masih belum tahu dengan Rasulullah, hanya mendengar sifat orang itu dari telinga. Padahal kita ini diberi Allah dua mata untuk memandang sesuatu sekira kita ini benar-benar tahu, diberi dua telinga untuk mendengarkan sesuatu itu biar benar-benar tahu, sehingga kada menghukumi setiap orang itu hanya dengan telinga kita. Menghukumi orang jelek, merasa oh itu kaini, padahal kita hanya mendengar dari telinga, dari muntung orang-orang. Itu yang dialami oleh si pengemis buta Yahudi tadi, hanya mendengar dari ucapan orang sehingga mencaci maki Rasulullah, belum kenal dengan Rasulullah. Namun ketika setelah kenal, setelah diceritakan bagaimana Rasulullah, langsung menjadi cinta dengan Rasulullah dan masuk Islam ketika itu. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika disakiti, disambati, dicaci maki kada pernah membalas, selalu tetap berbuat baik. Itulah yang disebut al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an bukan karena kebungasan beliau. Padahal kebungasan Rasul melebihi daripada semuanya. Nabi Yusuf itu hanya syatrul hasan, hanya separuh kebungasan daripada Rasulullah. Rasulullah ini sempurna, badrut tamam. Namun yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran adalah akhlak mulia beliau di dalam ayat yang Allah cantumkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Itu yang dipuji oleh Allah. Maka dengan berkah kita duduk di majelis seperti ini, mudah-mudahan sedikit banyaknya kita kawa meniru akhlaknya Rasulullah. Di hati kita kada dendam dengan umatnya Rasulullah, karena semua yang ada di muka bumi adalah umatnya Rasulullah yang kita harapkan semuanya selamat dunia dan akhirat sebagaimana harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan berkah kita duduk di tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah, dosa jiran tetangga kita diampuni oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan ditambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan yang sedikitnya ada manfaatnya. Kalau ada salah ulun banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta ridha. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.